Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi dzawil khususiyati wal hasanati wal karamat. Amma ba'du, yang mulia dan yang sama-sama kita hormati para alim, para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru, para hujjaj, para orang tua, tokoh masyarakat, yang mohon maaf saya enggak sebut satu-satu namanya karena emang saya enggak dikasih catatannya. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Wabil khusus sahibul majlis al-mukarram Kiai Haji Dr. Rojali beserta seluruh keluarga besar, guru kita yang baru saja melantunkan ayat suci Al-Quran, al-mukarram Kiai Haji Mustafa, dan guru-guru yang lain. Mohon maaf nggak disebutin. Mudah-mudahan beliau-beliau yang hadir berkah semuanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita semua kumpul untuk memperingati peristiwa agung, peristiwa mulia, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal. Ini romatnya nyaut aminnya lemes-lemes amat sih kok. Kok udah pada makan apa belum? Oh udah. Nah, kalau udah saya nggak usah pakai ceramah lagi kali ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi hanya kepada satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul. Dari 124.000 Nabi, dari 313 Rasul, cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya adalah perjalanan Nabi di malam hari. Diperjalankan beliau Rasul minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram itu adanya di Mekah, Masjidil Aqsa adanya di Palestina. Waktu itu kalau orang pengen pergi dari Haram ke Aqsa, dari Mekah ke Palestina, menggunakan kendaraan onta yang paling bagus, onta yang paling super, butuh waktu kurang lebih 3 bulan. Tapi Rasulullah dari Haram ke Aqsa, kemudian beliau menembus lapisan langit yang ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, kurang dari 1/3 malam beliau Rasul udah kembali lagi. Peristiwa Isra Mi'raj nggak bisa kita terima pakai akal. Peristiwa Isra Mi'raj nggak bisa kita terima pakai otak. Sebab kenapa? Akal dan otak
kita kebangetan kecil buat terima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Abang sound operator, saya minta efeknya dikurangin bang, pakai suara biasa aja. Coba cek 1 2 1 1, high-nya turunin dikit bang. Cek 1 2 1 1, dah segini enak nih. Ibu-ibu yang di belakang kedengeran apa enggak? Oh, alhamdulillah. Semalam saya ceramah di daerah Cibinong kok, saya tanya yang datang, ibu-ibu yang di belakang kedengeran apa enggak? Kata dia enggak. Lah berarti kan denger dia. Orang dia nyamut ditanya. Iya. Saya ulangi ya. Itu peristiwa Isra Mi'raj nggak bisa kita terima pakai akal, nggak bisa kita terima pakai otak, sebab akal sama otak kita kebangetan kecil buat terima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Sekarang Bapak Ibu nggak usah makin mikirin Isra Mi'raj, ketinggian. Bapak Ibu yang hadir pada tahu apa enggak yang namanya buah kelapa? Bu, saya ngapa tahu kalau ceramah enakan sama ibu-ibu daripada bapak-bapak. Kalau ibu-ibu biar kata ditaruhnya jauh, kalau ditanya cepet sama nyaut, cepet sama jawab. Bapak-bapak biar kata banyak kok, kalau ditanya ogah menjawabnya. Kalau nggak percaya kita tes nih, Bu, Pak. Ngajong buat 3 orang yang nyaut kok, saya jadi ngajong nanyanya. Mungkin saya memang bapak-bapak beda sama ibu-ibu ya. Saya sama ibu-ibu dulu ceramahnya dah. Bu, ibu tahu nggak buah kelapa bu? Tahu ya? Itu buah kelapa kan lapisannya banyak banget ya bu ya. Yang paling depan ada namanya kulit kelapa. Di dalam kulit kelapa ada lagi namanya sabut kelapa. Di dalam sabut kelapa ada namanya batok kelapa. Di dalam batok kelapa ada lagi daging kelapa. Di dalam daging kelapa ada namanya air kelapa. Bener nggak begitu kok? Sekarang kok saya mau tanya, kira-kira itu batok kelapa sama air kelapa adanya duluan mana kok? Batok. Batok air. Batok. Kalau batoknya duluan, airnya masuknya lewat mana, Bo? Ayo, batok apa air? Oh, air sekarang tukar. Tapi memang orang perempuan kadang-kadang suka kagak jelas dia, Pak. Iya. Kalau airnya duluan, airnya mau ditaruh di mana? Baru timbang mikirin kelapa, cuman mikirin kelapa, otak kita udah nggak sanggup, otak kita udah kagak mampu. Otak kita terlalu kecil untuk menerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj nggak bisa kita terima pakai otak, nggak bisa kita terima pakai akal, tapi bisa kita terima pakai iman. Sebab kenapa? Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ini cakep nih orang sini nih, kagak pada ngantuk nih. Februari saya pernah ceramah di Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya ceramah waktu itu Pak, acaranya acara Muharram Tahun Baru Islam. Naik ceramah jam 11 malam karena sambutannya banyak ya, namanya ada pawai obor segala macam ya. Itu yang hadir saya tanya tuh di Jawa, saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madiun. Masa Madiun bukan Madinah? Rupanya ngantuk kali. Kalau tadi enggak nih, cakep ibu-ibunya. Saya katakan langsung aja di payakun. Luar biasa nih ibu-ibu, biar kata udah siap, mukanya masih cakep-cakep banget. Ini orang petukangan semua ini, orang jomblo semua ya. Ya Allah, ini orang jomblo ngapa mukanya cakep-cakep amat ya? Luar biasa. Ini yang paling depan saya liatin mukanya sampai kayak Syahrini. Luar biasa. Yang tengah-tengah kayak Nikita Willy. Yang pojokan dekat kemari sampai kayak Ponori. Nah, ini pojokan aja nyari lagi ya. Bu, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Allah maha berkehendak dengan sesuatunya. Isra Mi'raj hal yang mudah, hal yang gampang bagi Allah.
Maka Isra Mi'raj nggak bisa kita terima pakai otak, tapi bisa kita terima pakai iman kita. Ini saya singkat ceritanya nih. Kalau saya ceritain dari awal sampai mula nggak kelar sampai asar kita. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu kuat apa enggak dengerin saya ceramah sampai asar? Kuat? Siap. Udah yang kuat, yang siap duduk di sini. Saya pulang duluan kalau begitu dah. Udah orang ceramah dari setengah 11 sampai asar, bukan demen ceramah lagi, namanya itu mah gila ceramah. Saya singkat ceritanya nih. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, beliau Rasul mendapatkan satu perintah yang harus dijalankan oleh beliau Rasul dan dijalankan kita dan dijalankan juga oleh kita umatnya. Apa perintahnya? Sholat. Jadi saya kurang setuju kalau ada orang yang bilang sholat itu oleh-oleh Isra Mi'raj. Kurang setuju saya. Sebab yang namanya oleh-oleh nih, ibu punya tetangganya pergi jalan-jalan, dibawain oleh-oleh. Yang namanya oleh-oleh, kalau makanan doyan boleh kita makan, kagak doyan boleh kita kasih orang, keliwat makannya bisa kita buang. Bener gak begitu, Bu? Kalau ibu dibawain oleh-oleh dari orang pulang umroh, misalnya dibeliin baju gamis abaya, ibu demen boleh dipakai, kagak demen boleh dikasih orang. Itu namanya oleh-oleh. Tapi kalau sholat itu perintah yang Allah kasih langsung kepada Rasulullah, yang harus dijalankan juga oleh kita umatnya. Berapa waktu? Mulanya 50 waktu. Di jalanan pulang ketemu sama Nabi Musa, ditanya sama Nabi Musa, ya Rasul, perintah apa yang Allah kasih kepada dirimu dan umatmu? Sholat wahai Musa, berapa waktu? 50 waktu. Kata Nabi Musa, minta keringanan sama Allah, orang jomblo kagak bakal kuat sholat sampai 50 waktu. Minta keringanan sama Allah. Naik lagi Rasulullah minta keringanan, turun jadi 45. Kata Nabi Musa, belum kuat juga. Minta lagi keringanan sama Allah, turun jadi 40. Naik turun dari 50 waktu sampai ke 5 waktu kayak yang kita kerjain sekarang. Mulai dari waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sehari semalam 5 waktu. Jumlah rokaatnya 17 rokaat. Wajib kita umat Nabi Muhammad mengerjakan dan mendirikan sholat. Bu, panitia nyiapin bangku, kalau saya nggak dudukin kesian dia. Udah dopong bangku, saya cobain duduk ya. Enak apa enggak gitu? Coba saya cobain dah. Ya Allah, kata ibu-ibu yang di dalam rumah itu dia ngantek sunat apa bukan sih? Duduk di atas panggung malah pakai kain gitu ya. Bu, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggal ya Bu ya. Insya Nabi sabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa orang yang mendirikan sholat, maka orang itu mendirikan agamanya Allah. Wa man tarokaha, siapa yang ninggalin sholat, faqad hadamaddin. Sungguh orang itu meruntuhkan agamanya Allah. Amalan pertama yang dihisab dari seorang hamba, kata Nabi, adalah sholatnya. Kalau baik sholatnya, baik juga seluruh amalnya. Tapi kalau rusak sholatnya, rusak juga seluruh amalnya. Nabi ibaratin sholat di badan kita itu kayak kepala. Saya pernah ngeliat orang kagak ada kakinya, masih bisa dia kerja. Pernah saya ngeliat orang kagak ada tangannya, masih bisa dia nyari makan. 2 tahun yang lalu ada orang kagak punya tangan, kagak punya kaki, masih bisa merkosa 8 perempuan. Siapa namanya itu? Agus ya, Agus. Di sini ada Pak yang namanya Agus. Ya Allah, apes banget dia. Iya, sama nama beda cerita tapi. Itu Agus kagak ada tangannya, kagak ada kakinya, masih bisa hidup dia. Tapi bapak ibu di Joglo pernah nggak ngelihat orang jalan kagak ada palanya? Pernah? Kalau bapak ibu pernah ngelihat orang jalan kagak ada palanya, berarti dia bukan orang, dia bukan manusia. Itu namanya setan, jurik, memedi. Makanya kalau kita punya teman, punya saudara, punya tetangga, dia kagak sholat, itu namanya bukan manusia, namanya
Iya, setan memedi begitu aja udah. Jangan ditemenin kalau orang kagak sholat tuh. Orang kalau kagak sholat nggak ada berkahnya. Makanya kita kudu sholat 5 waktu sehari semalam tuh. Jumlah rokaatnya 17 rokaat. Ya Bu ya. Bu ya. Bu ya. 5 waktu 17 rokaat. Ini ngapa lampu mati-matian begini? Biasanya kalau lampu udah mati-matian begitu kode ceramahnya jangan lama-lama begitu. Soalnya udah siang, udah jam 10:30 lewat, udah jam 11 kurang 5. Ya, takut ada yang belum nyarap, takut ada yang belum makan. Begitu saya mah. Ya, saya ngeliat nih ada yang di belakang lo mukanya udah pada pucet-pucet banget loh. Ya, rupanya belum sarapan kali dia ya, pagi-pagi langsung berangkat kemari. Sebab kalau ibu-ibu Pak, urusannya banyak banget dia Pak. Ada yang pergi Isra Mi'raj baru nyolokin nasi doang, belum masak lauknya. Ada yang nunda setrikaan, ntar abis Mi'raj baru pengen nerusin nyetrika. Ada yang baru merendam cucian belum dijemur ya Bu ya. Mau dijemur hujan pagi-pagi kagak jadi, ntar dan nungguin Mi'raj. Kadang-kadang orang perempuan mah ngajinya rajin, nyuruh laki mah jalan terus Pak, bener. Orang perempuan nih, dia pengen pergi Mi'raj, bang, gue pengen pergi Mi'raj dulu bang ke Darul Qiro'ah bang. Ntar kalau cucian kering lu angkatin nih bang ya. Tuh, orang perempuan begitu kerjanya. Iya, ngaji mah ngaji, nyuruh laki mah jalan terus dia. Bu, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggal ya. Insya orang kalau dia sholat hidupnya bakal bahagia. Orang kalau dia ngerjain sholat hidupnya bakalan senang. Allah yang firman dalam Al-Quran, Allah bilang alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, sholat itu adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat berarti kita ingat sama Allah. Kalau kita udah ingat sama Allah, banyak berzikir kepada Allah, Allah kasih tenang, Allah kasih tentram hati kita. Kalau hati kita udah tenang, pikiran juga bakalan tenang. Mau mana? Mau ke depan. Kira saya mau kencing, nggak pulang kan enggak? Ya, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Kencing juga ini? Enggak. Oh nganterin anak, mana pulang? Oh latihan surat pendek, yang panjang nggak ada emang? Ada sih iklannya ya. Jangan pulang dulu ya Bu ya sebelum ditutup doa ya. Sebab berkahnya ngaji itu adanya pada doa. Orang ngaji itu nih, itu bagaikan gelas nih Bu, udah diisi air penuh tapi nggak ditutup kalau belum doa tuh. Begitu ibu pulang di jalanan itu airnya pada kocet-kocetan nyampe rumah habis. Orang ngaji itu dosanya dilemparin sama Allah, dilemparin ke gunung-gunung nolak, dilemparin ke laut-laut nolak. Akhirnya itu dosa dilemparin sama orang yang pulang duluan kalau lagi ngaji sebelum ditutup sama doa. Makanya dia kalau denger balik lagi nih daripada dosanya ke dia semua. Bayang ya Bu ya, 5 waktu jangan ditinggal insya. Orang tuh kalau ibadah, kalau dia sholat berarti ingat sama Allah. Kalau orang ingat sama Allah, Allah kasih tenang hatinya. Kalau hati udah tenang, pikiran juga bakal tenang Pak. Kalau hati sama pikiran udah tenang, hidup kita bakal senang, hidup kita bakal bahagia. Ada orang yang ngomong, orang itu senang kalau dia punya duit banyak lah, belum tentu. Ada orang yang bilang kalau hartanya berlimpah, hidupnya bahagia, belum tentu. Ada orang yang punya duit banyak, hartanya berlimpah, pangkatnya tinggi, nggak bisa dia nikmatin duitnya, nggak bisa dia nikmatin hartanya. Saya pernah diundang sama orang kaya di daerah Bekasi. Paling gede rumahnya, rumah dia di komplek itu Pak, 4 kapling dia bikin rumah semua. Mobilnya aja, mobilnya ada 15 kok. Mulai dari harga yang 2 miliar sampai harga yang 250 juta. Itu mobil yang harganya 250 juta dipakai sama pembantunya buat beli ikan sama sayur ke pasar. Bayangin itu orang bagaimana kayanya. Saya waktu ceramah ke rumah dia naik motor, ditanya sama ini orang, Pak Ustadz, iya Pak Haji,
balik lagi. Iya, daripada dosa dilemparin lempong dengan balik lagi duduk situ. Dia iya, balik lagi. Udah kencingnya udah. Ah udah ya. Balik lagi sono ke tempatnya ya. Ya, biar pahalanya balik lagi bawa sono. Ya. Nah, pulang enggak? Iya. Itu. Nyerah juga dia ujung-ujungnya mah. Iya, ini daripada dosanya ke dia semua, orang segini banyak dosa ditimpa dia ke semua, bahaya. Ya. Bohong kok, bercanda ya. Udah terus saya terusin ya. Ini orang kayaknya luar biasa. Saya ditanya sama orang, Ustadz, ya Pak Haji, Ustadz tinggal di mana? Saya bilang saya tinggal di Lobang Buaya, Jakarta Timur. Kemarin naik apa? Kata dia, saya naik motor Pak Haji. Lah jauh juga, lumayan, saya kata gitu. Mobil saya ada 15 Ustadz. Lah terus ngapa? Besok pagi supir saya nganterin mobil satu ke rumah Ustadz. Ya Allah, hati saya girang banget kok. Saya pulang acara, udah makan, udah ngobrol, nyampe rumah waktu itu jam 1 malam Pak. Di depan rumah saya itu ada puun jambu kelutuk Bangkok lagi berbuah. Karena besok pagi mau dianterin mobil, saya takut mobilnya kagak bisa masuk. Jam 1 malam tetangga saya ketok, saya suruh nebak puun jambu malam itu juga. Sampai dinarik mobilnya kagak nyampe. Saya kata ya mobil kagak, puun jambu gue hilang. Emang manusia begitu emang tuh. Makanya saya keinget ceramah kita punya guru dai sejuta umat, almarhum wal maghfurlah ayah Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau pernah bilang begini, kita jangan terlalu bergantung dengan makhluk, jangan terlalu berharap banyak dengan manusia, karena satu saat kita bisa kecewa. Kalau kita nyender di tembok, temboknya rubuh, kita bakalan jatuh. Kalau kita bergantung bersandar sama orang kaya, orang kayanya bangkrut, kita bakalan miskin. Kalau kita bersandar bergantung sama penguasa, sama pejabat, dia pensiun, selesai, tamat juga riwayat kita. Bergantunglah pada Allah, berharaplah pada Allah. Allah yang maha kaya, Allah yang maha besar, Allah yang maha esa, Allah yang maha kuasa, Allah yang gak pernah mengingkari janjinya kepada hamba-hambanya. Makanya saya kalau ingat itu Bu, ada yang nanya, Ustaz romannya marah banget itu kalau lagi ingat itu. Enggak, saya emang gak marah, cuman gedeg doang bagi nari. Gak pun jamu lagi berbuat cakep-cakepnya saya tebak, ujung-ujungan pun jamu hilang, mobil kagak. Emang namanya manusia begitu kok tuh. Itu saya diundang sama dia, acaranya akekah. Yang namanya akekah pasti motong kambing dong, namanya akekah. Ini orang kaya yang rumahnya gedong, duitnya banyak, mobilnya mewah. Dia Pak, kalau mau makan makin nanya dulu sama dokternya. Dia pengen makan sate sama gulai, nanya sama dokternya, Dok, saya boleh gak makan gulai kambing sama sate? Kata dokternya, jangan Pak Haji, ingat Pak Haji punya riwayat hipertensi. Kalau makan sate sama daging kambing nih, nanti tekanan darahnya naik, pembuluh darah nggak kuat, nanti pecah, Pak Haji bisa kena penyakit namanya stroke. Kagak dimakan tuh daging kambing sama dia. Di sampingnya ada telur di balado, dicabein. Kalau telur boleh nggak Dok? Jangan Pak Haji, kolesterol. Pak Haji punya kolesterol. Kalau makan telur kolesterolnya naik, bahaya, bisa kena penyakit namanya jantung. Sampai tangannya udah nyampe ke tempat nasi yang masih hangat, udah nyampe tangannya nih Pok. Makanya dilarang. Pak Haji ingat, Bapak punya penyakit namanya diabetes mellitus. Kalau makan nasi yang baru mateng gulanya tinggi, kalau gulanya naik itu bahaya, keserang penyakit kemana aja. Saya di sampingnya orang melongo aja, saya kata orang kaya apa makan si dia ini. Dia panggil membantunya, Mbak tolong ambil makanan Bapak. Ternyata Bapak Ibu, orang yang duitnya miliaran, yang rumahnya gedong, yang mobilnya mewah-mewah, begitu makan, makannya cuma sayur timun dibeningin sama nasi yang diangkatin kemarin sore. Kira-kira enak gak hidup begitu Bapak Ibu? Agak. Bapak Ibu, kalau saya suruh milih, mendingan kaya sakit apa mendingan belangsak sehat? Jawab.
kagak gue gampar. Ditanya kagak makin jawab. Ya biar kata kita kagak kaya, duit kita nggak sampai miliaran, yang penting Allah kasih kita berkah Bapak Ibu ya. Yang disebut berkah itu ukurannya bukan duit banyak, bukan. Yang disebut berkah itu bukannya harta berlimpah, bukan. Tapi yang disebut berkah itu ziyadatul khair was sa'adah, bertambahnya kebaikan dan bertambahnya kebahagiaan. Biar kata duit kita kagak sampai miliaran, masih bisa kita sedekah. Biar kata kita kagak punya mobil mewah, kaki kita masih bisa jalan ke majelis taklim. Biar kata rumah kita kagak gedongan, tapi makan kita nggak makan di pantang-pantang. Enak hidup begitu Bapak Ibu. Kagak makan di pantang-pantang tuh, kita makan daging kambing, mau kita hajar terus, emang jarang nemu lagi ya. Kita nemu daging kambing itu kalau lagi maulid, Isra Mi'raj, akikah, baru makan daging kambing. Kalau sengaja beli mah jarang langka ya Bu ya. Telur kita hantam, nasi yang baru matang kagak pakai diangi lagi, diangi dalam mulut. Makan nasi panas sih diangi dalam mulut kayak huha. Saking sehatnya badan kita itu. Berarti Allah kasih kita berkah, bertambahnya kebaikan dan bertambahnya kebahagiaan. Kalau kita mau dapat berkah, jangan pernah jauh dari Allah. Banyakin ingat Allah, ibadahnya banyakin. Sholat yang 5 waktu jangan sampai ditinggal, insya Allah. Mudah-mudahan nih Bapak Ibu habis Isra Mi'raj sholatnya biar bisa lebih baik lagi. Yang tadinya sholat asarnya jam 2:30, kelar Isra Mi'raj jadi jam 2. Iya, yang tadi sholatnya jam 2 biar jam 1. Yang sholatnya jam 1 biar bisa tepat waktu. Yang udah tepat waktu biar istiqomah. Begitu. Iya, kalau ngebenerin orang mah dikit-dikit, jangan sampai digentakin sekaligus langsung, kapok dia. Kadang kan kita begitu nih, ada orang kagak pernah ngaji, tahu-tahu datang ngaji. Emang mulut kita kan ada lemes, begitu melihat orang, lah tumben, begitu lah. Besok nggak ngaji lagi aja itu orang. Lagi tinggal dikata tumben aja makin takut orang ini kayak. Kadang-kadang. Biarin dikit-dikit ya, namanya orang lagi belajar kan nggak langsung bisa. Belajar dikit-dikit supaya lebih baik. Nanti kalau udah baik biar istiqomah. Yang tadinya sholat asarnya kadang barengin sama maghrib jam 6, sembahyang asar jam 6 kurang 5. Besok benerin dikit-dikit tuh jadi jam 5. Besokannya lagi naik jadi jam 4. Ntar naik lagi jadi tepat waktu. Lama-lama biar istiqomah. Begitu ya. Jadi Isra Mi'raj kalau begitu ada bekasnya buat kita, ada peninggalannya buat kita. Apa bekasnya buat kita? Bertambah baik iman, takwa, ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya biar pada istiqomah, sholatnya biar bisa makin bagus lagi. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan Allah kasih kita berkah di bulan Rajab, Allah kasih kita berkah juga di bulan Sya'ban, dan Allah sampai umur kita kepada bulan Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Pas jam 11 lewat 5 menit, 5 menitnya doa, 5 menit bagiin besek, jam 11:30 biar pada nyampe rumah masing-masing. Begitu maksudnya ya. Soalnya kalau kelamaan bukan apa-apa. Biasanya panitia nih kalau lagi acara begini masak banyak banget. Kalau kelamaan saya takut masakan yang dimasak nggak enak dimakan. Malam saya turun ceramah itu jam 11:05. Begitu saya habis ceramah saya disuruh makan tuh Bu. Lauknya banyak banget, ada sayur sop, ada sate, ada ayam bekakak, ada kentang yang dipotong kecil-kecil, ada buncis yang diiris kecil-kecil, ada juga bihun. Ya Allah, jam 11:05 saya makan bihun rasanya keras kayak kabel. Ini kira-kira di panitia ada bihunnya apa enggak saya nggak tahu dah. Ya kalau ada maksudnya biar enak dimakan begitu, nggak ngelawan dia. Iya bahaya tuh, makanya biar enak dimakan saya nggak mau lama-lama ceramahnya itu yang pertama. Yang kedua kata guru begini, kalau kita ngasih pengajian, ngasih ceramah, kebangetan panjang jangan, kebangetan sebentar juga jangan. Kebangetan sebentar kesian yang undang kita dari jauh-jauh hari, begitu datang ceramahnya cuma 10 menit. Kalau kelamaan juga kesian jamaah datang dari pagi, ada yang belum makan, ada yang macam-macam urusannya. Iya, makanya kebangetan lama jangan, kebangetan sebentar juga jangan.
jadi imam aja, jadi imam suruh ringanin sama Nabi. Nabi sabda, idza amma ahadukumun nas falyukhafif. Kalau kalian jadi imam, kata Nabi, ringanin tuh bacaannya. Kebangetan panjang jangan, kebangetan pendek juga jangan. Makanya dalam ilmu fikih, kalau kita jadi imam itu ukurannya makmum yang paling lemah. Imam itu kan pimpinan. Pimpinan itu atasan, pasti punya bawahan. Yang namanya pimpinan itu pasti punya rakyat. Kalau jadi pimpinan, jangan mikirin dirinya sendiri, pikirin juga rakyat yang ada di belakangnya, ya Bu ya. Makanya kalau jadi imam itu kudu patokannya makmum yang paling lemah. Kalau di belakang kita ada aki-aki umur 80 tahun, penyakitnya udah banyak banget. Itu penyakitnya sampai sekomplek Bekasi. Penyakit apa sih namanya yang banyak banget itu? Komplikasi. Hah? Oh, komplikasi. Tuh penyakit tuh saya dengarnya kasih-kasihnya doang orang banyak, saya kata sekomplek Bekasi kali. Komplikasi penyakitnya ya. Itu aki-aki, kakinya encok, pinggangnya sakit, paru-parunya kerendem, jantungnya bocor, kupingnya kurang lihat, matanya kurang lihat, kupingnya budek. Ini lengkap nih penyakit sama aki-aki. Kita yang jadi imam bacanya kuliah aja sama kulhu. Jangan mentang-mentang suara kita enak, apalannya banyak, itu jadi imam pakai dilagu-laguin, kagak pugu lagu. Takbirnya aja kayak Allahu Akbar. Baca bismillahnya kayak kori. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dia baca tuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus dia baca sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wah, itu dia bacanya panjangnya bukan 6 harakat lagi kok, 6 hektar. Saking digolel-golelinnya sama dia tuh. Sampai dolin belakang amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata aki-aki yang di belakang, mati gua. Emang udah penyakitnya banyak, bacanya segala panjang dilagu-laguin. Udah yang sedang-sedang aja. Nabi yang bilang suruh ringanin, kebangetan panjang jangan, kebangetan pendek juga jangan, yang sedang-sedang aja. Makan kebangetan kenyang kagak boleh, kebangetan lapar juga kagak enak. Makanya kata Nabi, makan sesudah lapar berhenti sebelum kenyang. Bukan berarti nggak boleh kenyang, tapi jangan sampai kekenyangan. Karena apapun yang berlebihan nggak bakal menimbulkan kebaikan buat kita. Tuh, makanya saya nggak mau lama-lama. Dan terakhir pesan guru saya, kalau orang ngaji itu Bapak Ibu pahalanya gede banget. Kata Nabi, kalau ada orang duduk di majelis macam kayak begini nih, nggak usah lama-lama, 1 jam aja duduknya. Nggak usah pakai megang pulpen, nggak usah pakai megang buku, nggak usah nyatet pelajaran. Pahalanya kata Nabi lebih baik daripada sholat sunnah dalam 1 malam sebanyak 1000 rakaat. Bapak Ibu yang hadir pernah apa belum sholat sunnah semalaman 1000 rakaat? Ngomongnya jangan pakai belum kok, kagak bakalan begitu. Lah kalau belum kan satu saat kejadian kenyataan ini mah kagak bakalannya, muka-muka potongan begini dah. Ya udah kagak bakalan. Iya, jangan kan pakai sembahyang sunnah yang 1000 rakaat semalaman, besok terawih nih. Terawih kan paling banyak 23 rakaat. Kapan kita kalau mau terawih nandain dulu imamnya sampah. Malam ini siapa imamnya? Ya Ustaz Anu, ya lama ini mandi lama, ini lama, ini lama. Pindah sholatnya ya kan Bu? Iya, itu baru yang 20 apalagi 1000 udah agak mungkin. Makanya karena pahalanya gede, ujiannya juga gede. Jangan dipikir Bapak Ibu datang mi'raj begini kagak banyak ujian, godaannya banyak. Kalau Bapak Ibu bisa ngeliat nih, yang godain kita kalau lagi ngaji begini bukan 1 2, ratusan setan yang godain kita. Nih kalau lagi ngaji begini setan ada yang nempel di mata, ada yang nempel di kuping, ada yang nempel di leher, ada yang nempel di pundak. Paling banyak kalau lagi ngaji begini setan nempelnya di pinggang sama di kaki. Saya baru ceramah 45 menit, saya lihat kaki udah 30 kali berubah. Mulanya masih ada ditarik ke belakang, ada diangkat ke atas,
ada diblonjorin ke depan, diurut-urut betisnya. Apalagi yang nenek-nenek itu kakinya udah digoreng-goreng presper, digoreng-goreng gasem. Makanya kok saya bilangin kalau lagi ngaji jangan di samping nenek-nenek, kagak enak baunya. Nenek-nenek begitu ya Bang? Iya. Oh ya benar ya, kalau nggak ada nenek-nenek nggak ada yang muda ya. Iya, memang saya kan asalnya dari nenek-nenek juga emang. Iya, emang begitu emang. Makanya dulu lagi zaman ngaji saya pernah dengar hadis begini. Nabi pernah bercanda kan sama nenek-nenek ya. Kata Nabi begini, ntar di sorga kagak ada nenek-nenek kan? Kata Nabi begitu. Itu nenek-nenek yang ngedengar sampai nangis karena kata Nabi nggak ada di sorga. Saya pikirin kok, bener juga kata Nabi. Sebab kalau di sorga ada nenek-nenek, itu sorga wanginya gak keruanan itu. Kagak usah pakai di sorga yang orangnya banyak. Dari Joblok pergi aja ziarah sana ke Banten naik bis. Sebis orangnya ada 60, masukin aja nenek-neneknya 4 di situ. Itu bis wanginya kacau semua. Yang depan wanginya kayu putih, yang tengahan wanginya presper, belakangan lagi wanginya buyuson. Bukannya di sorga nggak ada nenek-nenek, bukan. Ntar yang tadinya di dunia udah tua, udah jadi nenek-nenek, begitu di sorga ntar balik lagi jadi muda, balik lagi jadi perawan. Kata Allah dalam Quran, faja'alnahunna abkara uruban atroba. Jadi jangan takut nek ya. Ntar di sorga pokoknya nenek yang di sini pada keriput, di sorga kencang lagi udah. Iya, udah yang pada tua-tua udah kagak usah pakai segala laga-laga banyak lagu. Ya udah kita pokoknya nih umat Islam jangan pakai banyak lagu-lagu. Yang udah tua apalagi, gak usah pakai segala beli-beli skincare-skincarean, gak usah. Wudu aja yang banyak wudu biar mukanya bersinar cemerlang. Sekarang korban iklan nih banyak ibu-ibu pada berburu skincare. Yang ada ujung-ujungnya kulit putih kagak merah kayak dingin kok. Iya, gara-gara gitu-gituan udah wudu aja kita nggak tahu tuh barangnya halal apa haram. Wudu, insya Allah orang yang wudu itu mukanya bakal cerah, mukanya bakal terang. Orang biar kata hitam banget nih kalau sering wudu jadi mengkilap mukanya. Emang apa Ustaz? Saking hitamnya. Mengkilap ya. Ya udah makanya ngajinya biar pada rajin ya Bu ya. Biar berkah dunia akhirat, biar hidup kita bahagia, amin ya robbal. Dan makanya saya nggak mau lama-lama, itu pesan guru saya ya. Ya, jangan lama-lama, nambah lagi 10 menit ya. Dah, ya, makasih ya guru semua panitia, maafin yang undang-undang saya kemari, maafin saya nggak bisa nemenin acara sampai selesai. Makasih dah pokoknya, maafin saya nggak bisa nemenin acara sampai selesai karena di Zohor saya masih ada acara yang sama kayak begini. Ya, ya kalau musim Maulid sampai Rajab ya penceramah itu ya lagi lebaran dah gitu. Iya. Jadi Bapak Ibu kalau bulan-bulan ini main ke rumah saya, itu pintu kulkasnya udah nggak bisa ketutup ono. Engselnya copot. Bukannya kebanyakan berkat, bukan, memang lagi rusak kulkasnya mau diganti itu. Iya. Jadi saya nggak pakai makan lagi nih guru ya, maafin saya mau langsung aja, ntar Johor saya mau acara lagi. Saya nggak pakai makan lagi, saya mau langsung aja, maafin ya guru panitia, maafin. Saya mau langsung aja nggak pakai makan lagi nih, maafin ya. Saya udah ditungguin soalnya ya, jadi saya mau langsung nih nggak pakai makan lagi ya, saya langsung aja ya. Iya. Ayam itiknya jadi makan tikus, tikusnya nyangkut di atas genteng. Kalau ada plastik tolong bungkus, kalau udah siap tinggal saya tenteng ya. Berkat maksudnya. Ya. Itu juga kalau ada guru, kalau ada ya, kalau nggak ada ya usahain caranya bagaimana kayak biar ada. Ini mah bukannya minta ingetin doang. Bukan apa-apa kalau nggak dikasih karena sopanan lupa gitu. Ya, kalau ini panitia tuan rumah ya, itu omongan dan pantun saya jangan dianggap bercanda. Serius berarti. Bohong-bohong, ini mau buat ngantuk aja Bapak Ibu ya. Maafin. Mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur, berkah dunia akhirat, dan kita dikasih berkah bulan Rajab Syaban, Allah sampai umur kita kepada bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Sekian terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.